Satu lagi varian bakso yang memiliki tempat di hati bagi para penikmatnya, yakni bakso aci. Kuliner ini merupakan jajanan asli Indonesia yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Bakso aci amat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak, dewasa, bahkan jajanan sore ibu rumah tangga. Rasanya yang gurih, kenyal, berkuah dengan beberapa topping yang membuat semangkuk bakso aci begitu nikmat. Semakin makanan dari olahan aci ini populer, semakin besar pula peluang bisnis dan keuntungannya loh pemirsa. Karena itulah banyak yang tertarik untuk menjadikan bakso aci menjadi bisnis suara laba. Makanan yang berasal dari adonan tepung kanji ini biasanya ditemukan di pinggir jalan. Namun saat ini bakso khas orang Sunda juga naik pangkat dengan adanya inovasi rasa dengan kesan modern yang tengah berada di mal-mal besar daerah perkotaan. Dengan modal yang tak begitu besar dan bahan yang mudah ditemukan, bakso aci memiliki omset hingga puluhan juta rupiah. Seperti apa peluang bisnis dari bakso aci ini? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini. Menurut informasi dari bisnis UKM, bakso aci sebenarnya booming pada tahun 2018. Karena rasanya yang nikmat, bakso aci pun masih laris manis hingga saat ini. Ciri khas yang menjadikan bakso aci diburu kalangan anak-anak muda karena sambalnya yang pedas dengan bubuk cabai terpisah, dipadukan dari kenyal dan gurihnya bakso aci. Sedangkan aneka topping seperti ceker ayam, cuangki lidah kering, pilus, hingga pangsit goreng menjadi topping yang amat cocok menjadi pelengkap satu porsi bakso aci. Tempat yang nyaman dan modern menjadi faktor kedua untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan. Lantas bagaimanakah memulai bisnis bakso aci ini? Untuk yang tak memiliki modal yang begitu besar, baiknya memulai bisnis ini dalam skala rumahan terlebih dahulu. Metode bisnis dengan berjualan di lahan yang tak terlalu besar dengan menggunakan etalase sederhana ataupun pilihan booth berukuran kecil. Untuk booth kecil biasanya dijual berkisar 1,5 juta rupiah, peralatan memasak 1 juta rupiah, kemasan plastik seharga Rp330.000 untuk 70 lembar. Sedangkan bahan-bahan utama seperti tepung kanji berkisar Rp10.000 per kilogram, daging ayam Rp40.000 per ekor, tepung terigu, garam hingga minyak goreng. Bila perhitungan seperti itu, maka estimasi modal pertama adalah sebesar Rp5.530.000. Bagaimana dengan break even point atau balik modalnya? Kita asumsikan bakso aci yang Anda jual seharga Rp500 per butirnya, dan dalam sehari Anda mampu menjual 250 butir. Maka bila Anda berjualan selama 30 hari, omset Anda adalah Rp3.750.000 atau cukup 2-3 bulan untuk mendapatkan titik impas atau BIP. Bila Anda mau yang lebih praktis dan mudah, mungkin Anda dapat bergabung dengan kemitraan bakso aci yang sudah memiliki nama besar dan cukup populer di masyarakat. Dengan begitu, bakso aci yang Anda jual telah mendapatkan promosi gratis dan lebih dikenal. Bahan-bahan utama pun telah disediakan hingga tips dan trik menjual bakso aci agar cepat laku pun diberikan. Namun, cara kedua ini memiliki modal yang lumayan besar. Saat ini kemitraan bakso aci menawarkan range harga sekitar 25 juta sampai 150 juta rupiah dalam sekali investasi. Eits, tapi jangan salah, bila Anda benar-benar tekun dalam rajin berjualan bakso aci Anda, maka keuntungannya juga semakin besar. Menurut sebuah brand kemitraan yang telah sukses, omset satu gerai per bulan mencapai 35 juta rupiah. Bagaimana bila memiliki 5 atau bahkan 10 gerai? Terbayangkan cuan dari usaha bakso aci ini? Patut dicoba ya pemirsa, pilihannya modal terserah Anda. Semoga sukses! Nah itu dia ya tadi pemirsa, sudah kita lihat bakso aci. Kayaknya pas banget nih disantap saat musim hujan seperti sekarang ini. Anget-anget, enak banget. Tapi saya mau menyapa dulu, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Syahna Suartono di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah selain informasi tadi yang sudah kita lihat, Biz Update juga punya informasi lain nih, yaitu mengenai budidaya maggot yang kabarnya tidak kalah cuan. Berikut langsung kita lihat informasinya. Setiap mendengar kata belatung, pasti yang terbesit bentuknya yang menggelikan, bau dan yang menyengat, dan berada di tumpukan sampah. Namun belatung yang satu ini berbeda, karena merupakan jenis belatung yang mampu mengurai sampah organik dan bisa dibudidayakan. Maggot adalah larva lalat black soldier fly atau BSF yang berbeda dengan belatung lainnya. Karena jenis larva ini mengandung protein tinggi dan sebagai salah satu bahan pakan ternak serta obat bagi penderita diabetes. Sejak tahun 2020 lalu, budidaya maggot ini semakin populer di Indonesia karena memiliki peluang usaha yang cukup menguntungkan dengan omset besar.
Lalat BSF sebagai induk maggot memiliki karakteristik yang hanya hidup di buah maupun sayur, berbeda dengan belatung yang hidup di bangkai sampah atau daging, sehingga sangat mudah dalam pembudidayaannya. Maggot dapat dijadikan dalam aneka produk seperti pupuk tanaman, pakan unggas dan ikan, obat, serta dapat diolah sebagai minyak. Nah, maggot yang diolah menjadi minyak ini biasanya akan dijual ke negara Jepang sebagai bahan kosmetik. Karena itu, harganya bisa melambung tinggi mencapai 1,5 juta rupiah per 100 mm-nya. Wow, cukup menggiurkan juga ya berbisnis maggot. Bulan Maret tahun 2020 lalu, pemerintah juga melakukan ekspor maggot kering sebanyak 1 ton ke Inggris loh pemirsa. Bahkan produk maggot kering ini juga sudah diekspor ke Prancis, Belgia, dan Jerman. Nah, untuk Anda yang tertarik dengan bisnis ini tapi takut kesulitan, tenang saja, karena proses pembudidayaannya tidak sulit dan relatif cepat. Hanya membutuhkan waktu 11-15 hari lamanya, dari lalat bertelur sampai siap dipanen. Anda hanya membutuhkan sampah organik, yaitu sampah rumah tangga berupa buah dan sayuran. Untuk lahan tidak memerlukan tempat yang luas, ruang terbatas pun bisa menghasilkan produk maggot yang menguntungkan. Tidak lupa menyiapkan modal untuk membeli pupa atau telur maggot dengan kisaran harga Rp150.000 per kilogramnya. Selanjutnya menyiapkan 2 tempat berbeda, yaitu kandang untuk lalat BSF dan kandang pembesaran larva lalat atau maggot. Dengan lahan yang kecil, rata-rata 1 kali panen mencapai 66 kg. Untuk lahan yang luas, dalam 1 kali panen bisa mencapai 1-2 kintal. Harga maggot di pasaran pun mencapai Rp8.000 hingga Rp150.000 per kilonya. Dengan demikian, keuntungan bisa mencapai lebih dari Rp15 juta sekali panen. Wah, sangat menarik sekali ya pemirsa. Apalagi modal yang dikeluarkan sangat minim, namun keuntungan yang didapat cukup besar. Selain itu, bisnis ini juga bisa membuka lapangan kerja baru dengan memberdayakan masyarakat sekitar, serta maggot juga mampu mengurai sampah-sampah organik. Itulah pemirsa informasi mengenai maggot larva lalat BSF. Selain menguntungkan dan mendatangkan pundi-pundi cuan, tentu larva ini memiliki banyak manfaat di dalamnya. Bagaimana pemirsa? Apakah sudah tertarik untuk membudidayakan maggot? Nah, gimana pemirsa setelah lihat informasi tadi apakah tertarik? Karena sebagai informasi tambahan nih ya, katanya budidaya maggot ini juga cukup cepat panennya, hanya 15 hari saja. Jadi mungkin bisa Anda coba jika Anda memang tidak takut sama yang binatang kecil-kecil seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke informasi lain yang juga tidak kalah menarik, yaitu prospek budidaya cacing tanah yang kabarnya juga bisa menjadi alternatif obat. Langsung aja kita lihat berikut informasinya. Sering dianggap sebagai hewan yang menjijikkan, ternyata cacing tanah menyimpan berbagai manfaat. Selain sebagai penyubur tanah, cacing juga memiliki kadar protein dan asam amino yang cukup tinggi yang berguna bagi kesehatan tubuh. Kandungan protein yang terdapat pada cacing tanah diperkirakan mencapai 64 hingga 76%, lebih tinggi jika dibandingkan daging sapi serta daging ikan. Tidak heran cacing dipercaya sebagai obat untuk beberapa penyakit seperti tifus, obat diare, peradangan, asam urat, kolesterol tinggi, masalah metabolik, menyembuhkan luka, serta pelancar sirkulasi darah. Hal inilah yang menyebabkan semakin menjamurnya peternakan cacing tanah di Indonesia, karena selain khasiatnya, cacing juga memiliki nilai bisnis yang cukup menjanjikan. Cacing tanah memiliki berbagai jenis, namun yang sering dibudidayakan yakni jenis Lumbricus rubellus. Karena dianggap paling ampuh menyembuhkan berbagai penyakit, tak heran jenis ini sangat dicari oleh pembuat ramuan atau tukang obat. Proses budidaya cacing tanah cukup mudah, hal terpenting adalah bibit cacing. Beberapa peternak cacing tanah mencari sendiri cacing yang akan dibudidayakan, namun tidak sedikit juga membeli indukan pada peternak cacing lain. Bibit cacing sebaiknya diperoleh dari beberapa tempat, serta dalam berbagai ukuran. Hal ini guna mendapatkan indukan yang bagus. Memilih lokasi peternakan sebaiknya di tempat yang jauh dari sinar matahari, akan tetapi dekat dengan sumber air karena cacing sangat menyukai tempat teduh serta lembab. Namun tidak tergenang air secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan lubang tanah tempat cacing berteduh tertutup air. Pakan cacing cukup berikan limbah rumah tangga, limbah pertanian, kotoran peternakan, serta bahan organik lainnya.
Dan untuk mendapatkan cacing dengan kualitas yang baik, pastikan untuk selalu mengaduk tanah 2 minggu sekali agar aerasi atau proses penambahan udara serta oksigen pada tanah terjaga dengan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah pengecekan pH tanah secara berkala guna menjaga kadar asam tanah. Tingginya permintaan akan cacing tanah membuat harganya semakin melambung tinggi. Harga cacing tanah hasil budidaya berkisar antara Rp60.000 hingga Rp300.000 sesuai dengan kualitas serta ukurannya. Dan yang telah diolah menjadi tepung memiliki harga lebih dari Rp400.000 per kilogram. Tidak heran peternak cacing tanah dapat meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Para pemburu cacing tanah sendiri tidak hanya berasal dari dalam negeri, bahkan negara tetangga seperti Malaysia dan Korea Selatan mulai melirik cacing tanah sebagai obat alternatif. Mayoritas konsumen cacing tanah sebagai pakan ternak, pangan manusia, obat-obatan, kosmetik, pengolah sampah, pengolah limbah industri, pupuk tanaman, dan penyubur lahan pertanian. Jadi bagaimana pemirsa, apakah Anda tertarik untuk membudidayakan cacing tanah? Anda pasti sangat mengenal buah yang satu ini. Pisang adalah buah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Rasanya yang manis dengan tekstur yang empuk membuatnya sangat digemari. Pada tahun 2016 saja, buah yang termasuk ke dalam famili Mustacea dan genus Musa ini menempati posisi pertama sebagai rata-rata buah yang sering dikonsumsi per orang dalam waktu seminggu dengan angka 0,113 yang mengalahkan 9 buah Nusantara lainnya. Sedangkan untuk angka total konsumsi buah nasional per tahun, pisang menempati urutan pertama dengan angka 1.519,93 juta kilogram pada tahun 2016. Dari banyaknya jenis pisang, Cavendish dikenal sebagai salah satu komoditas favorit di pasar dunia. Fakta ini menjadi peluang bisnis di Indonesia. Pasalnya, pisang Cavendish atau pisang Ambon putih merupakan komoditas buah tropis. Selain memiliki banyak kandungan gizi seperti riboflavin, mangan, vitamin A, vitamin B6, niacin, serat, protein, vitamin C, zat besi, kalium, folat, dan magnesium. Pisang berwarna kuning bersih ini juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar, bahkan hingga ratusan juta rupiah. Gunawan contohnya, petani asal desa Temurejo, kecamatan Bangorejo, Banyuwangi ini sudah merasakan manisnya keuntungan dari menanam pisang Cavendish atau Ambon putih. Ia baru mulai menanam pisang Cavendish sekitar 9 bulan yang lalu. Namun, kini sudah mendapatkan keuntungan hampir 150 juta rupiah dari panen pertamanya. Untuk lahan 1 hektar, ia membeli bibit pisang sebanyak 2.400 dengan harga total 36 juta rupiah atau 15.000 per pohonnya. Kemudian untuk biaya perawatan dan pupuk dari tanaman hingga panen menghabiskan sekitar 50 juta rupiah. Saat panen tiba, pisang Cavendishnya menghasilkan sekitar 240 juta rupiah yang keuntungannya dikurangi dari biaya bibit dan pupuk sehingga bisa dihitung kurang lebih mencapai sebesar 150 juta rupiah. Tak hanya itu, dirinya pun mengaku tak kesulitan dalam hal penjualan pisang Cavendish ini. Sebab permintaan dari berbagai kota seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Bali selalu tinggi setiap harinya. Meskipun dalam pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dari Bali saja dalam sehari permintaannya bisa mencapai 75 hingga 100 box atau dus dengan isi 13 kg di tempatnya. Sementara Surabaya dan Yogyakarta, dalam sehari ia harus mengirim sekitar 300 dus. Tak hanya dari buahnya saja, keuntungannya bisa didapat dari menjual anakan pisang. Dalam satu indukan pohon bisa beranak sampai 5 pohon. Dari 2 anakan bisa untuk dibesarkan dan 3 sisanya bisa dijual dengan harga Rp5.000. Karena setelah semua panen, maka pohon pisang akan ditebang. Sehingga di samping pohon induk sudah ada 2 anakan yang akan siap dipanen lagi dalam 3 bulan ke depan. Dan jumlahnya pun 2 kali lipat atau sekitar 4.000 pohon anakan dari 2.400 pohon indukan di lahan yang sama. Itu dia pemirsa Biz Update informasi mengenai pisang Cavendish yang dapat menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah. Menjadi salah satu bahan dalam pembuatan kosmetik atau pengobatan, menjadikan safran atau kuma-kuma salah satu tanaman yang sangat banyak peminatnya dan terkenal sebagai rempah termahal di dunia. Tidak hanya itu, tanaman satu ini bahkan digadang-gadang lebih berharga daripada emas. Safran sendiri merupakan tanaman yang tumbuh subur di ladang Kashmir, Iran, India, Italia, Spanyol, Belanda,
Timur Tengah, serta negara-negara lainnya. Dan bunga dari Crocus sativus ini biasanya mekar di musim gugur. Namun jangan khawatir, karena ternyata bunga berharga ini juga dapat ditanam di rumah, sehingga tidak salah jika saffron menjadi salah satu ide bisnis yang anti-mainstream. Dan berikut tips budidaya saffron yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Pertama, Anda perlu mencari bibit atau umbi saffron yang baik. Memilih bibit yang baik akan membantu pertumbuhan tanaman, serta mudah tumbuh di berbagai jenis tanah. Selain itu, rasio bibit tersebut akan tumbuh jauh lebih besar. Bibit saffron sendiri bukanlah berbentuk biji, melainkan umbi. Bentuknya menyerupai bawang bombay. Sebelum ditanam, pastikan umbinya dalam keadaan segar dan tak kering. Menyiapkan media tanam untuk saffron. Mulailah menyiapkan lahan tanam dengan drainase yang baik, serta mendapat sinar matahari yang cukup. Media tanam harus tanah subur dan gembur dengan pH antara 6-8, serta tidak terlalu kering. Buat lubang dengan kedalaman 3 hingga 5 inci di tanah. Masukkan bibit dan timbun kembali dengan lubang. Sirami sedikit dengan air dan pastikan tanah tidak terlalu basah. Perawatan saffron memiliki habitat asli daerah iklim kering, sehingga tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Anda dapat menyiramnya sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dan pastikan tanah tetap lembab. Jika curah hujan sedang tinggi, sebaiknya tanam saffron di dalam ruangan dengan pot, guna mencegah tanaman mahal ini mati dan busuk. Serta beri pupuk kompos organik setidaknya 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, waktu panen. Saffron membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mekar sempurna, sekitar 6 hingga 8 minggu. Serta sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang didapatkan saffron. Oleh sebab itu, selain pupuk kompos, Anda juga perlu menambahkan pupuk kalsium. Bunga saffron dapat bertahan selama kurang lebih 3 minggu, hingga akhirnya mengering dan mati. Saat inilah panen stigma saffron dilakukan. Stigma sendiri merupakan serabut berwarna merah orange yang berada di dalam bunga saffron, dan hanya terdapat 3 helai dalam satu bunga. Inilah yang membuat harga saffron melambung sangat tinggi. Selain stigma, kelopak bunga saffron juga dapat dikonsumsi untuk kesehatan selama dikeringkan dengan sempurna. Itu dia pemirsa cara budidaya saffron si rempah mahal. Semoga dapat menginspirasi ya. Wow, oke baiklah. Jadi kayaknya tidak salah ya jika saffron ini menjadi salah satu tanaman termahal di dunia. Nah, masih membicarakan mengenai nominal, Biz Update juga punya informasi nih mengenai pekerjaan yang memiliki pendapatan termahal atau pendapatan selangit ya. Namun sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Shana Suartono pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja menghindari keramaian. Dan tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Semua orang tentu saja memiliki keinginan untuk dapat bekerja di perusahaan yang bagus dengan gaji yang tinggi. Namun tidak semua orang dapat menikmati keberuntungan tersebut. Hal inilah yang membuat tidak sedikit orang mencoba peruntungan untuk bekerja dengan tingkat resiko yang tinggi, namun memiliki penghasilan yang luar biasa besar. Dan berikut Biz Update merangkum beberapa pekerjaan berbahaya dengan penghasilan fantastis. Menurut CNN Amerika Serikat, salah satu pekerjaan dengan penghasilan yang sangat besar adalah lineman. Hal ini dikarenakan lineman memiliki penghasilan di bawah 800 juta rupiah per tahun. Hal ini tentu saja tidak didapatkan secara cuma-cuma. Karena pekerjaan lineman sangatlah berbahaya. Seorang lineman harus bekerja memperbaiki kabel listrik bertegangan tinggi, bahkan di cuaca terburuk sekalipun. Nilai penghasilannya tidak dapat dibandingkan karena tingkat kematian seorang pekerja lineman sangatlah tinggi. Pekerjaan selanjutnya yang memiliki penghasilan yang tinggi adalah juru masak kapal selam. Bayangkan gaji yang akan diterima seorang juru masak kapal selam adalah $175.000 Amerika Serikat atau sekitar 2,6 miliar per tahun. Namun sayangnya pekerjaan ini sangatlah sedikit peminat. Selain resikonya yang besar, seorang juru masak kapal selam juga memiliki tantangan yang sangat besar, yaitu menciptakan makanan enak dan bergizi di ruangan yang sempit, panas dan pengap dengan bahan makanan seadanya.
Bagi Anda para pecinta film dengan genre action, pasti tahu jika beberapa pemain utamanya membutuhkan stuntman atau pemeran pengganti untuk beberapa adegan berbahaya, seperti terpental, tertabrak, hingga terkena ledakan. Dengan resiko yang tinggi serta dapat mengancam nyawa, tentu saja stuntman bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan kabarnya stuntman merupakan pekerjaan berbahaya yang memiliki penghasilan yang cukup besar, yaitu sekitar 70.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 954 juta rupiah per tahun. Pekerjaan lain yang memiliki penghasilan yang tinggi adalah pesumo. Bayangkan seorang pesumo memiliki penghasilan 350 juta rupiah per bulan hingga 12 miliar rupiah jika sudah menjadi juara turnamen. Namun, di luar itu semua resiko yang dapat dialami seorang pesumo adalah cedera yang tidak main-main. Itu dia beberapa pekerjaan dengan penghasilan fantastis versi Beast Update.